Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmia. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai religius. Nilai religius. Religius yaitu sifat yang menyangkut keagamaan, atau definisi lain, religius adalah suatu keadaan diri seseorang di mana setiap melakukan aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. Ada beberapa jenis yang ada dalam nilai religius. Yang pertama, nilai kebenaran. Nilai kebenaran suatu nilai yang dikuasai dari akal manusia. Sebagai contohnya, terkait dengan sesuatu yang dianggap benar maupun salah, karena akal manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, nilai keindahan. Nilai keindahan suatu nilai yang berasal dari perasaan manusia. Yang ketiga, nilai moral, sebuah nilai yang berasal dari unsur kehendak manusia. Yang keempat, nilai keagamaan. Nilai keagamaan yaitu sebuah nilai yang bersumber dari kitab suci, di mana nantinya nilai ini juga berhubungan dengan interaksi manusia terhadap Sang Pencipta atau interaksi antar manusia dan sesamanya. Contoh nilai religius dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalankan ibadah sholat. Yang kedua, saling menghormati antar sesama umat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerantia, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keinginan, dan kesabaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa toleransi adalah sikap atau sifat toleran, yaitu bersifat atau bersikap menenggang, menghargai, membiarkan, dan membolehkan. Beberapa unsur yang ada di dalam sikap toleransi. Yang pertama, membiarkan kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan adalah kemampuan setiap individu untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan pribadinya. Yang kedua, mengakui hak setiap orang. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, dijelaskan jika setiap orang memiliki hak yang sama. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama tanpa adanya paksaan dari siapapun. Tujuan dan manfaat toleransi dalam kehidupan. Yang pertama, mampu menjaga keharmonisan antar sesama. Yang kedua, meminimalisir terjadinya perpecahan. Yang ketiga, mempersatukan perbedaan yang ada. Yang keempat, meningkatkan perdamaian. Dan yang kelima, meningkatkan rasa persaudaraan. Macam-macam toleransi. Toleransi beragama, contohnya tidak melakukan tindakan penghinaan dan merendahkan agama orang lain. Yang kedua, toleransi budaya, contohnya menghargai semua bentuk budaya dari suku lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepedulian. Kepedulian adalah salah satu bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Bentuk-bentuk kepedulian pada masyarakat. Yang pertama, memberi bantuan berupa sandang pangan, memberikan perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Contoh pertama, merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, mencintai tanah air dengan segenap hati tanpa menjelekkan negara lain. Yang ketiga, menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dan membela kemerdekaan Indonesia. Ciri-ciri dari nasionalisme. Yang pertama, adanya sebuah kesatuan dan juga persatuan sebuah bangsa. Yang kedua,
adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan juga memiliki sifat nasional. Yang ketiga, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan juga memiliki sifat nasional. Yang keempat, bertujuan untuk mendirikan dan juga memerdekakan sebuah negara yang merdeka dan juga memiliki sebuah kekuasaan di mana kekuasaan tersebut berada di tangan para rakyat. Yang terakhir, nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan menjadi sebuah peran yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Tujuan dari nasionalisme yaitu dapat mempererat tali persaudaraan antar masyarakat dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Baik, keteladanan adalah segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh pihak lain. Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, bangun keteladanan di sekolah atau di kampus. Ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana seorang pelajar dalam berpakaian dan berpenampilan harus senantiasa menunjukkan sebagai seorang intelektual. Yang kedua, tepat waktu dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, baik yang sifatnya intrakurikuler dan maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, menghormati guru atau dosen atau orang yang lebih tua. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar, ikut berpartisipasi dan bergotong royong di lingkungan sekitar yang membutuhkan. Mematuhi aturan-aturan, norma, adat istiadat yang berlaku dimanapun berada. Memberikan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Tidak tawuran dan menunjukkan perilaku yang senang dalam berdiskusi dan bermusyawarah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.